Safari Wukuf yang merupakan layanan dari pemerintah Indonesia kepada jemaah haji Indonesia ternyata kedapatan ada pungutan liar. Yang lebih miris, pungli juga diduga ditemukan dalam ibadah badal haji saat menggantikan orang meninggal. Kita akan membahas pungli Safari Wukuf dan badal haji ini bersama tenaga ahli Wakil Kepala BP Haji Rahmat Tri Fahmi. Assalamualaikum, selamat malam waktu Indonesia Pak Rahmat. Waalaikumsalam, selamat malam waktu Indonesia dan selamat siang menuju sore waktu Saudi Arabia. Pak Rahmat, kami tadi barusan mendapat informasi dalam bisa dibilang sidak ya dari Pak Daniel Anzar. Kadang-kadang kepikiran kok ada yang tega gitu ya melakukan hal seperti itu gitu. Tapi sebelum ke modusnya gitu Pak Rahmat, awalnya ini apakah hanya sidak biasa bertanya kepada jemaah, kemudian jemaah bercerita dan dikagetkan dengan informasi ini, atau justru ada laporan bahwa memang ada dugaan dari awal pungli-pungli seperti ini Pak Rahmat? Oke. Baik, Pak Rahmat, bisa dilanjutkan Pak Rahmat? Baik, kami masih terkendala dengan sinyal. Kami akan coba perbaiki lagi sinyalnya pemirsa. Kami kembali sedikit mereview ya apa yang didapatkan oleh Daniel Anzar. Kita sapa lagi Pak Rahmat, bisa dilanjutkan Pak Rahmat? Halo. Ya, silakan Pak Rahmat. Silakan ya, Pak. Jadi terdengar ya Pak? Terdengar. Silakan Pak. Ya. Jadi yang pertama terkait dengan program layanan Safari Wukuf itu sudah ada sejak tahun 2023. Setiap tahun program layanan Safari Wukuf sudah tersedia khusus untuk para lansia dan para jamaah yang mempunyai risiko tinggi. Kemarin, tepatnya siang hari, kami bersama Bapak Wakil Kepala Badan Penyelenggara Haji, Bapak Dr. Daniel Anzar Simanjuntak, melakukan kunjungan dan juga sidak terkait dengan layanan yang ada di hotel transit yang ada di Musdalifah, dekat Musdalifah yang ada di Azizia, yang menampung para jamaah-jamaah lansia dan juga resiko tinggi. Dari situlah pada akhirnya kami lakukan banyak diskusi dengan para jamaah di sana dan mendapatkan laporan, mendapatkan informasi dari beberapa jamaah adanya oknum-oknum yang meminta bahkan sudah memberikan para jamaah tersebut untuk dilakukannya layanan Safari Wukuf. Padahal layanan Safari Wukuf itu udah gratis. Dan hampir setiap tahun sejak tahun 2023 sudah ada layanan tersebut dan diberikan secara gratis untuk para jamaah lansia dan juga para jamaah risiko tinggi. Nah ini yang menjadi problem bagi kita, dan setelah itu dari instruksi Bapak Wakil Kepala Badan, kami langsung melakukan koordinasi dan membuat konfirmasi kepada pihak terkait. Pak Rahmat, itu oknum mana Pak Rahmat sebenarnya Pak? Apakah diceritakan dari siapa begitu yang menarik uang itu? Ya, terkait dengan hal itu, setelah kami konfirmasi kepada para jamaah tersebut, oknum-oknum yang meminta uang atau meminta pungutan-pungutan tersebut untuk mendapatkan layanan Safari Wukuf, itu kami mendapatkan informasi dari oknum-oknum dari KBIH. Nah, saat ini kami terus lakukan tabayun dan juga konfirmasi atas laporan-laporan tersebut kepada KBIH yang memang sudah disebut dari para jamaah yang memberikan laporan kepada kami. Jadi cerita dari korban gitu Pak, dari jemaah ini, oknum KBIH ini meminta pungutannya itu tujuannya untuk apa Pak? Apakah registrasi kah atau transportasi kah atau apa Pak? Ya, agar mendapatkan para jamaah lansia ini, yang resti ini, risiko tinggi ini, agar mendapatkan layanan Safari Wukuf. Nah, jadi itu yang disampaikan para jamaah itu kepada kami, untuk mendapatkan layanan Safari Wukuf, mereka harus membayar kepada oknum-oknum tersebut agar mendapatkan layanan Safari Wukuf. Padahal layanan Safari Wukuf itu gratis, sudah disediakan oleh negara, oleh pemerintah untuk memberikan pelayanan yang terbaik untuk para jamaah lansia dan risiko tinggi. Berarti sebenarnya kalau mau diperiksa lah katakan begitu Pak Rahmat ya, sebenarnya bisa ya Pak ya, karena kan yang melakukan perjalanan layanan wukuf ini kan juga bisa dideteksi ya oleh pemerintah ya.
Betul, sangat bisa. Kami terus lakukan upaya konfirmasi dan juga penyusutan. Kami usut secara tuntas oknum-oknum tersebut, dan saat ini tim sudah bergerak untuk melakukan konfirmasi terhadap oknum KBIH tersebut. Baik, nominalnya Pak Rahmat, kalau yang diceritakan atau dijelaskan oleh para jemaah ini, kisaran berapa Pak yang diminta? Variasi dari beberapa jamaah yang kami temui dari lantai 6, lantai 7, lantai 11 itu di hotel transit tersebut variasi, Mas. Ada yang menyampaikan para lansia itu, ada yang menyampaikan ada yang 3 juta untuk mendapatkan layanan safari wukuf. Astagfirullah. 3 juta untuk layanan safari wukuf. Tapi ada juga yang diminta lebih dari itu untuk mendapatkan layanan safari wukuf, dan ada paketnya juga nanti untuk badal lempar jumroh segala macam, dan juga terkait dengan tawafnya segala macam. Nah, itu yang bagi kami terus telusuri dan juga kami koordinasikan kepada pihak-pihak terkait dan pihak berwenang. Kalaupun ada penyelenggara negara, bahkan kalau yang dilakukan hal-hal seperti itu akan kami tindak secara tegas. Dan terkait dengan oknum-oknum KBIH itu juga kami terus telusuri. Dan kami lakukan proses tabayun, ya, proses konfirmasi. Nanti akan kami segera tindak lanjuti laporan-laporan dari para jamaah lansia tersebut. Sedikit saya simpulkan, berarti jemaah lansia yang di tayangan tadi barusan kita lihat itu dengan usia yang sepuh ya Pak ya, diminta uang 3 juta rupiah lebih untuk layanan safari wukuf. Betul. Baik. Betul, sangat sepuh Mas. Keadaannya juga sangat memprihatinkan, sangat-sangat memprihatinkan. Umur lebih daripada 70 tahunan, bahkan punya penyakit-penyakit yang memang cukup sangat memprihatinkan. Dan bahkan terkait dengan uang-uang tersebut, para jamaah ini kan berangkat ke sini, ke haji ini kan butuh pengorbanan, sangat berkorban, bahkan menjual tanah, ya kan, menjual kendaraan. Tetapi ada pungli-pungli seperti ini, kami dari BP Haji akan lakukan penertiban dan penindakan tegas kalau ada oknum-oknum yang melakukan hal-hal tersebut. Pak Rahmat, kami mendengar juga, benarkah ada pungli lain untuk jemaah yang menjadi meninggal dunia masih diambil punglinya dalam badal ibadah, betul Pak itu Pak? Ya, kami juga kemarin sempat mendapatkan laporan terkait dengan hal tersebut. Maka oleh karena itu dari pihak kami BP Haji itu terus lakukan koordinasi kepada pihak-pihak terkait, yang kebetulan personil-personil yang di BP Haji ini banyak yang terlibat di dalam pelayanan terhadap safari wukuf lansia ini. Maka oleh karena itu kami concern betul. Kenapa? Karena komitmen kami memberikan pelayanan yang terbaik untuk para jamaah haji, wabil khusus kepada para lansia dan juga para jamaah risiko tinggi. Kalau misalkan sebuah proses-proses yang memang ada aturan-aturannya begitu, yang ada sanksi tegasnya gitu ya, itu pasti aturan ditegakkan. Tapi ini kan hubungannya dengan hablum minallah ya Pak Rahmat ya. Maksudnya tuh bagaimana proses pengawasannya Pak? Ini karena ini dananya kan sangat besar gitu Pak Rahmat ya. Sehingga ternyata ada juga oknum-oknum yang terlibat di dalamnya, ada pungli juga gitu Pak. Ini gimana Pak ini Pak? Ya, keterlibatan BP Haji dalam melakukan pengawasan terhadap proses penyelenggaraan haji tahun ini, wabil khusus terhadap pelayanan safari wukuf lansia, mulai dari personil. Kami melibatkan personil dari pengendalian, kepala bidang safari wukuf lansia atau dalam bidang pelayanan lansia, sampai pelaksana teknis, di mana kurang lebih ada 100 petugas yang melakukan pelayanan terhadap layanan safari wukuf lansia tersebut, yang terdiri dari dokter, tenaga medis, pembimbing ibadah, dan juga para pelaksana teknis. Nah, oleh karena itu dari pengawasan tersebut, kami juga nanti akan lakukan penelusuran lebih lanjut terhadap laporan-laporan terkait dengan pungli-pungli tersebut, dan kami juga akan koordinasi kepada pihak Kementerian Agama untuk segera melakukan tindakan secara tegas terhadap oknum-oknum KBIH yang nantinya kalau setelah dari hasil tabayun dan hasil konfirmasi dan penelusuran kita, hasil penyelidikan kita, hasil dari konfirmasi kita terbukti ada pungutan-pungutan tersebut, kami mendesak agar segera melakukan tindakan secara tegas terhadap
oknum-oknum tersebut, baik tindakan secara sanksi administratif, sanksi teguran, maupun sampai sanksi pencabutan izin terhadap oknum-oknum KBIH tersebut. Tapi kalau ada terbukti unsur pidananya di dalam peristiwa tersebut, peristiwa hukum tersebut, maka segera diselesaikan secara hukum. Gitu, Mas. Ini kan Pak Rahmat diterima informasinya ketika datang bertemu jemaah dan mendengar informasi dari jemaah tersebut ya, jemaah lansia kita di sana. Kalau dari mungkin bisa dibilang analisa ataupun juga menyimak dari cerita dari jemaah yang ada di sana, kira-kira apakah ini baru sekarang terjadi atau dugaannya, khawatirnya ini sebenarnya juga sudah berjalan, ibaratnya secara nggak sadar tuh udah jadi budaya gitu, Pak Rahmat? Ya, itulah pada akhirnya Badan Penyelenggara Haji itu lahir dan juga menjadi amanah dari Presiden Pak Prabowo Subianto agar ke depan penyelenggaraan haji ini bebas dari pungli, penyelenggaraan haji ini penuh dengan kredibilitas, ya, penuh dengan akuntabilitas dan transparansi, agar semua pihak itu dapat mengawasi dan juga outputnya pelayanan haji ke depan lebih baik, lebih prima, dan juga semuanya berikan yang terbaik untuk para jamaah haji Indonesia. Maka oleh karena itu, kami terus lakukan koordinasi kepada pihak-pihak terkait agar ke depan tidak ada lagi pungli-pungli, tidak ada lagi tindakan-tindakan yang merugikan jamaah haji Indonesia. Pak Rahmat dan juga pemirsa, kita bersama akan menyimak lagi ya pernyataan Wakil Badan Penyelenggara Haji Dhanil Anzar Simanjuntak berikut ini. Jadi apabila ada oknum-oknum misalnya terkait dengan meminta pungutan, misalnya nih mbah-mbah ini, beliau ini Mbah Tamsir dari Rembang. Mbah Tamsir ini dipungut untuk membayar safari wukuf karena beliau lansia, punya keterbatasan, tidak mungkin bisa berkegiatan ketika wukuf, maka beliau disafarikan oleh petugas, oleh teman-teman Pak Subianto dan kawan-kawan ini, dibawa pakai bis dan itu gratis. Jadi kalau ada jamaah yang dipungut untuk bayar safari wukuf, itu berbohong, itu penipuan. Kenapa? Karena gratis. Kemudian ini mbah-mbah ini contohnya setelah safari wukuf, kemudian nanti murur ya, murur, kemudian di Mina ditanazulkan langsung ya, langsung kembali ke transit, kemudian dibadalkan proses lontarnya termasuk tawaf ifadohnya itu dibadalkan. Jadi sudah sah, Mbak. Dan itu nggak ada sama sekali dipungut biaya. Jadi model-model tindakan-tindakan rente seperti ini. Kita lanjutkan dialog kita, Pak Rahmat. Tadi disampaikan oleh Pak Dhanil ya, ini bahwa kegiatan atau safari wukuf itu gratis, tidak dipungut biaya. Apakah mungkin oknum ini memungut biayanya tersebut untuk memenuhi kebutuhan pembayaran untuk kebutuhan pribadinya, misalkan untuk mungkin bahan bakar transportasinya misalnya, atau mungkin makanan mereka bersama, mungkin seperti itu, atau sebenarnya itu semua sudah disiapkan anggarannya dari pemerintah, Pak? Ya, jadi yang terkait tadi itu Mbah Tamsir, itu saya ada di lokasi tersebut bersama Pak Wakil Kepala Badan Penyelenggara Haji, Pak Dr. Dhanil Anzar Simanjuntak. Itu memang memberikan penyaksian atau memberikan laporan kepada kami secara gamblang yang tadi kami sampaikan terkait dengan pungutan dari oknum-oknum KBIH tersebut. Jadi kalau itu digunakan untuk apa, saya kira nanti kami juga akan lakukan penelusuran secara khusus terkait dengan penggunaan dana-dana tersebut untuk apa. Tetapi untuk pelayanan ya, jamaah itu berangkat dari sektor-sektor, dari hotel-hotel untuk diberangkatkan ke transit, hotel transit, itu semuanya free, semuanya gratis, tidak ada pungutan-pungutan dari pemerintah. Maka oleh karena itu saya juga menyesalkan adanya kejadian-kejadian pungli seperti ini. Ya, karena semua sudah dijamin, semua sudah diberikan kepastian bahwa pelayanan safari wukuf ini adalah pelayanan yang diberikan khusus
bagi para lansia dan para jamaah resiko tinggi agar bisa tetap menjalankan ibadah sesuai dengan syariatnya. Baik, Pak Rahmat, terakhir ini kami mendapat pertanyaan juga dari warga yang keluarganya sedang beribadah haji juga. Apakah ada hotline pengaduan atau posko pengawasan khusus jika ditemukan ternyata jemaah mengalami hal tersebut, Pak Rahmat? Oke, jadi saya himbau kepada para jamaah haji Indonesia, kalau ada oknum-oknum yang melakukan tindakan-tindakan yang tidak sesuai dengan aturan, bahkan ada oknum-oknum yang meminta pungutan-pungutan untuk biaya-biaya lebih, saya mohon kepada para jamaah jangan takut, jangan khawatir, laporkan. Kami dari pemerintah akan melakukan tindakan secara tegas kepada oknum-oknum tersebut. Maka oleh karena itu kepada para jamaah haji atau keluarga jamaah haji, ada hal-hal yang perlu dilaporkan bisa melalui hotline. Hotline itu ada di layanan jamaah haji Indonesia yang ada di Saudi, plus 966 50 350 0017. Atau WhatsApp call center, ya kita juga ada di Kementerian Agama ada dan BP Haji ada command centernya, ada Hajj command centernya itu di 0821 21 566 566. Untuk aplikasinya ada aplikasi Kawal Haji. Maka oleh karena itu sekali lagi kami himbau kepada seluruh jamaah haji Indonesia yang saat ini ada di Saudi Arabia yang melakukan ibadah haji, jangan pernah takut dan jangan pernah khawatir. Laporkan jika ada oknum-oknum yang melakukan tindakan-tindakan tidak sesuai aturan dan oknum-oknum yang meminta pungutan-pungutan yang tidak sesuai dengan aturan. Insya Allah kami akan lakukan tindakan secara tegas untuk menertibkan. Dan ke depan kami berkomitmen dari BP Haji menghadirkan layanan haji yang transparan, akuntabilitas, dan juga memberikan pelayanan terprima bagi para jamaah haji Indonesia. Baik, Pak Rahmat, terima kasih banyak tenaga ahli Wakil Kepala BP Haji Rahmat Trifahmi sudah berbagi bersama kami. Sehat selalu Pak, semoga penyelenggaraan haji kita makin sukses, semuanya sehat di sana. Selamat malam Pak, Assalamualaikum. Ya, terima kasih, selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, Badan Penyelenggara Haji Republik Indonesia ini menyoroti masalah dugaan pungutan liar yang ditemukan ya. Ada dugaan pungli layanan safari wukuf lansia selama fase puncak ibadah haji 2025. Ini diungkapkan saat BP Haji RI melakukan kunjungan khusus ke hotel transit jemaah safari wukuf lansia di kawasan Aziziyah Mekah. Jadi seperti yang kita bahas dengan Pak Rahmat tadi, ini adalah kunjungan Wakil Kepala Badan Penyelenggara Haji RI Dhanil Anzar Simanjuntak. Jadi beliau mendapat informasi dari jemaah lansia yang ditemui bahwa ada oknum diduga mengambil keuntungan membebankan pungutan liar kepada jemaah-jemaah lansia ini untuk layanan safari wukuf dan ba'dal ibadah dengan memanfaatkan ketidaktahuan jemaah. Temuan ini dari dialog para jemaah. Seperti yang kita saksikan ini berdialog dengan jemaah yang rata-rata usianya sudah sepuh, sudah lanjut di hotel transit itu. BP Haji sendiri berkomitmen memberantas segala bentuk rente, pungutan liar, manipulasi dalam penyelenggaraan ibadah haji di masa mendatang. Safari wukuf merupakan layanan atau fasilitas yang disiapkan bagi jemaah yang sedang sakit, dirawat inap di rumah sakit di Arab Saudi, atau jemaah lansia yang secara fisik kurang memadai. Kembali membahas soal dugaan pungli badal haji telah bergabung bersama kami Sufianto, Kabid Layanan Lansia dan Disabilitas dan PKP2JH. Assalamualaikum, selamat malam Pak Sufianto. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore waktu Arab Saudi di Mekah. Selamat sore waktu Arab Saudi, selamat malam waktu Indonesia. Pak Sufianto, tadi kami sempat ngobrol-ngobrol Pak dari BPIH ya Pak. Pak Sufianto, kalau Bapak sendiri Pak di sana Pak, apakah juga menerima informasi atau aduan yang sama Pak dari jemaah lansia atau mungkin disabilitas Pak tentang pungli ini Pak? Baik, kami jelaskan bahwa memang kami
diinstruksikan sesuai dengan Ketua Pimpinan PP Arab Saudi bahwa kami diminta untuk memberikan layanan tambahan bagi jamaah untuk melakukan program namanya Safari Wukuf khusus lansia. Dan ini kami diminta untuk memberikan layanan tambahan tadi berupa Safari Wukuf lansia, di mana prosesnya adalah jamaah haji yang ada di sektor-sektor kami jemput, lalu kami inapkan di transit, lalu kami berikan layanan lain berupa fisiknya, yaitu memandikan, memberi makan, lalu juga kita memberikan ibadah juga, bahkan kita memberikan layanan psikologi dan sosial gitu. Sehingga para jamaah haji merasa nyaman dan aman selama berada di transit. Gitu pula pada saat proses keberangkatan jamaah haji untuk wukuf, kami pun juga melakukan penyiapan di awal berupa memandikan, lalu memberikan pakaian ihram, lalu memberikan pembimbingan ibadah juga selama di Arafah pun juga kami memberikan layanan bimbingan berupa khutbah wukuf. Lalu setelah sesaat jamaah haji melakukan ibadah di Arafah, para jamaah haji kami kembalikan ke hotel transit. Sehingga secara tadi jamaah haji lansia sudah sah menjadi haji. Demikian Bapak. Izin Pak Sufianto, itu semua gratis, apakah berbayar Pak? Ya. Kami sampaikan bahwa seluruh layanan yang diberikan oleh PP Arab Saudi, khususnya bagi kami tim Satgas Safari Wukuf khusus lansia, semuanya gratis tanpa dipungut biaya. Jadi mulai dari penjemputan, lalu yang diberikan makan, diberikan bimbing ibadah, lalu kita teman-teman para Satgas memberikan memandikan, dan sebagai kebutuhan lainnya, baik beberapa kesehatan. Bahkan kami pun beberapa kali melakukan rujuk kepada rumah sakit AS maupun KKHI. Dan ini semuanya gratis kita memberikan kepada semua jamaah haji yang lansia atau lansia yang perlu penanganan lebih ekstra dibanding jamaah haji yang lainnya, yang benar-benar tidak lansia, begitu Bapak. Semua gratis. Saya ingin pertebal dulu tentang kebutuhan yang dilakukan oleh petugas-petugas dalam layanan Safari Wukuf ini Pak. Seperti transportasi, pengantaran, kemudian hotel transit, mungkin makan, mungkin semua pelayanan kepada jemaah lansia, disabilitas semuanya. Itu sudah terpenuhi semua tanpa harus meminta uang tambahan dari jemaah. Betul Pak Sufianto? Ya, alhamdulillah semua diberikan kepada jamaah haji tanpa dipungut biaya. Kami pastikan para petugas tidak melakukan semacam pungutan, dan sudah kami pastikan kepada seluruh petugas tidak mengutak terhadap jamaah haji maupun yang lainnya. Dan semua gratis diberikan, baik dari sisi transportasinya, akomodasinya, makannya, bimbingan ibadahnya, layanan kesehatan pun juga diberikan, bahkan termasuk memberikan pelayanan semacam video call kepada Oke, video call juga? Yang notabene kita Safari Wukufkan gitu, demikian. Pak Sufianto. Ya, kami memberikan layanan tambahan semacam kayak mungkin, ya gimana? Ya, Pak Sufianto, ini kan kita kaget ya Pak dengan yang dilakukan Pak Dhanil Anzar gitu Pak ya kepada jemaah lansia. Ternyata ada cerita oknum yang memungut biaya Pak untuk Safari Wukuf dan pelayanan ini Pak. Padahal Pak Sufianto dan teman-teman sudah kerja keras di sana gitu Pak. Ini gimana Pak? Apakah memang ada oknum-oknum seperti ini sulit untuk diawasi atau dipantau Pak? Baik, kebetulan kami kemarin mendampingi beliau Pak Waka, berkaitan dengan kunjungan beliau ke tempat kami di transit, dan kami melakukan semacam memperlihatkan kepada Pak Wakaban itu, kepada seluruh rantai. Kebetulan ya 13 lantai para jamaah haji ditempatkan, dan beberapa jamaah juga melakukan semacam aduan ya, semacam curhat kepada beliau dengan para pihak-pihak di luar sana ya, yang benar-benar meminta ibadah Safari Wukuf ini gitu Bapak. Kaget juga nggak Pak Sufianto dan ketika saya sampaikan ini bukanlah petugas. Iya, saya kaget juga karena pada saat kami kumpulkan para jamaah haji itu, kok tiba-tiba saya dapat informasi ada pungutan untuk Safari Wukuf. Lalu malamnya kami himpun semuanya, kami kumpulkan semua petugas, kami tanya satu persatu dan tidak ada, alhamdulillah tidak ada petugas kami, satgas kami meminta ataupun memungut biaya untuk kegiatan Safari Wukuf lansia. Demikian Bapak.
Pak Sufianto, untuk memastikan bahwa benar tidak ada oknum seperti itu gimana Pak? Apakah dari koordinasi dulu atau ada mungkin CCTV yang dipasang atau mungkin ada pelaporan dari saksi lainnya? Itu gimana Pak untuk memastikan semuanya benar-benar tidak memungut Pak? Kalau bisa diulang pertanyaannya, ada agak terputus pertanyaannya. Ya, Pak Sufianto, izin Pak untuk memastikan bahwa memang benar tidak ada pungutan tersebut. Bagaimana Pak? Apakah dari koordinasi saja bertanya kepada petugas-petugas atau ada CCTV di beberapa tempat, ada saksi yang diterima laporannya atau seperti apa Pak? Untuk memastikan nih Pak, karena kami juga menerima banyak kekhawatiran dari keluarga jemaah haji yang orang tuanya lansia di sana Pak. Baik, yang pertama kami lakukan konfirmasi terhadap satgas kami sebanyak 100 orang. Jadi dari tim PKP 2JH, ada tim lansia disabilitas, ada tim BIMAT, tim kami sebanyak 100 orang. Satu persatu kami tanyakan langsung terhadap apa yang disebut dengan pungli tersebut. Dan kami satu persatu kami tanyakan. Dan tidak ada mereka meminta terhadap jamaah tersebut. Yang kedua, kami langsung bertanya langsung kepada jamaahnya. Kami langsung tanya kepada jamaahnya, apakah dari tim kami meminta pungutan uang, sejumlah uang berkenaan dengan program ini. Dan alhamdulillah, baik jamaah dan petugas pun tidak ada menyatakan tim kami meminta pungutan tersebut. Begitu demikian Bapak. Koordinasi apa Pak yang dilakukan dengan Pak Daniel Anzar setelah melakukan sidak kemarin itu Pak, ke depannya nih Pak untuk memantau supaya peristiwa pungli ini tidak lagi terjadi Pak? Ya, kami akan melakukan himbauan sejak awal dan sosialisasi terhadap para jamaah untuk menyampaikan bahwa seluruh layanan baik yang dari awal sejak program haji, apalagi Safari Wukuf ini yang secara khusus memang dipastikan diberikan layanan secara gratis, untuk biaya tambahan. Artinya secara sejak awal, sejak kedatangan ataupun himbauan kepada jamaah untuk tidak tertipu ataupun bujuk rayu kepada pihak-pihak yang tidak berkenan dengan program tersebut gitu Pak. Baik, kami ucapkan terima kasih banyak Pak di tengah-tengah tugasnya begitu bersedia memenuhi dan menjawab pertanyaan keluarga yang jemaahnya sedang haji di sana juga, yang orang tua yang juga haji di sana. Terima kasih ya sudah berbagi bersama kami Kabid Layanan Lansia Disabilitas dan PKP 2JH Pak Sufianto. Selamat malam Pak, Assalamualaikum. Pemirsa, jelang laga Timnas Indonesia melawan Jepang, Ketua Umum PSSI Erick Thohir menemui pemain, pelatih, dan ofisial Timnas Indonesia di Osaka. Seperti apa lengkapnya kami hadirkan setelah jeda, tetap di Sindo Prime.